desa adalah apa namanya? Adalah apa namanya? Rasa jiwa gotong royongnya masyarakat itu masih tinggi gitu. Nah, itu adalah pengertian-pengertian tradisional yang disampaikan oleh para tokoh pedesaan itu pada situasi di mana perkembangan teknologi dan informasi itu belum sebegitu cepat seperti sekarang gitu ya. Nah, dalam perkembangannya digital society itu menyebabkan memang dia tinggalnya secara fisik di desa, tetapi masyarakat desa ini karena dorongan menjadi urbanisasi itu sudah sangat tinggi. Urbanisasi dimaknai bukan hanya orang pindah ke kota ya, urbanisasi itu dimaknai juga apa namanya orang-orang atau kita yang sudah memiliki rasa kekotaan gitu loh. Jadi gaya hidupnya, kemudian relasi sosialnya, kemudian cita-citanya, mimpi-mimpinya itu sudah sama dengan urban, sudah masyarakat urban, itu juga disebut dengan urbanisasi. Jadi tidak serta-merta misalnya orang Jogja atau orang Boyolali pindah ke Jakarta itu disebut urbanisasi, itu tidak hanya sekecil itu gitu maknanya ya. Jadi bisa dimaknai dengan sangat luas urbanisasi itu. Kita tinggal di Boyolali atau mungkin di ini pasti dari berbagai macam wilayah ya. Kita tinggal di Tuban misalnya di Bojonegoro atau di Ciamis ya, Tasik. Tapi apa namanya? Kita sudah menjadi bagian dari masyarakat digital yang mimpi-mimpi kita, kemudian apa namanya? Impian kita itu sudah sama dengan masyarakat kota gitu. Nah, itu juga sudah mengalami urbanisasi. Artinya memang masyarakat sekarang ini ya, kalau kita mau mendefinisikan, itu sudah tidak bisa didikotomikan bahwa itu adalah masyarakat desa dan masyarakat kota dari perspektif digital society. Tapi kalau kita masih mengacu pada definisi secara tradisional, maaf ini tak pindah anu ya ruangan biar agak terang. Nah, nah jika apa namanya kita mengacu pada definisi tradisional itu ya, itu kita masih akan mendefinisikan bahwa desa itu adalah masyarakatnya petani, solidaritasnya sangat tinggi gitu ya. Nah, tapi dalam perspektif yang berbeda dari perspektif digital society itu sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan tadi itu gitu loh. Nah, kita ketika membaca Indonesia ya, Indonesia secara umum itu tidak bisa kita baca dari sisi tradisional itu saja. Kita sangat luas nih wilayahnya. Wilayah kita ini kan sangat luas nih dari Sabang sampai Merauke, di mana perkembangan teknologinya itu kan berbeda ya, satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, ini menyebabkan tingkat urbanisasinya itu berbeda jauh gitu. Yang tinggal di Kalimantan, saya kira masih akan mengalami apa namanya jangkauan perkembangan teknologi dan informasi itu lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman yang di Jogja. Nah, secara otomatis tingkat urbanisasinya itu juga lebih lamban dibandingkan dengan masyarakat yang dia sudah mengakses informasi dengan sangat cepat gitu loh. Nah, ini mengapa kemudian selalu dikatakan bahwa Indonesia itu lamban dibandingkan dengan negara lain dalam hal apapun. Karena memang kita harus wilayah kita juga sangat luas, perkembangan teknologi itu juga apa namanya tidak serta merta langsung ketika datang itu bisa diakses oleh semua. Di satu sisi juga secara ekonomi kita juga harus menghidupi banyak orang, jadi menyebabkan perkembangannya itu bisa dikatakan lebih lamban gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi tidak dikatakan bahwa itu adalah kita lebih buruk atau katakanlah kita tidak maju, tidak. Kita juga pertumbuhannya juga selalu bertumbuh kan sektor ekonomi kita gitu. Oke, sampai di sini share mungkin ya apa namanya tinggalnya di mana, kemudian bisa cerita di desanya seperti apa atau mungkin tinggal di kota kan gimana kondisinya gitu. Biar diskusi kita hidup ya teman-teman ya, jadi tidak hanya
mengandalkan PPT saja gitu. Asna Laraswati coba. Asna tinggal di mana, Asna? Saya tinggalnya di Jogja, tapi kalau sekarang lagi di luar Jogja, Bu. Jogja di Lagi. desa apa di kotanya? Kalau menurut saya Jogjanya itu sih pinggiran, jadi kan saya di Bantul, tapi bukan di Bantul kota, tapi dekat perbatasan sama Yogyakarta. Jadi kayak apa ya, pinggiran mungkin Bu kalau Iya, dipikir terus dilihat ya. apa ya? Suburban mungkin kalau kata kategorinya Suburban. gitu. Jadi kalau di tempat tinggal saya itu orang-orangnya tuh masih ada kayak unsur kedesa-desaan gitu, kayak gotong royong atau melakukan upacara-upacara gitu ada, tapi nggak sering banget gitu, nggak sesering dulu. Iya. Terus juga banyak pendatang juga dari luar kota gitu. Oke, kalau Dani Alin di mana tinggalnya? Saya tinggal di Kebumen, Bu. Kalau menurut saya sih di sini desa sih, Bu, soalnya mayoritas mata pencahariannya masih di sektor pertanian, terus juga kayak penduduknya masih kayak solidaritas mekaniknya masih kuat, Bu. Cuma kalau untuk apa ya anak-anak mudanya yang Gen Z itu udah ke kota-kotaan sih, soalnya kan udah mengenal gadget dan sebagainya. Gitu, Bu. Oke, Aisyah Rajwa. Aisyah tinggal di mana? Tinggal di Serang, Bu, Serang, Banten. Serang, Banten. Di desanya atau di kotanya itu? Di kotanya sih, Bu, kalau misalnya. Soalnya emang di sini tuh masuknya udah berkomplekan gitu, dan terus emang apa ya, suasananya itu kayak ya komplek tuh ya kayak bodo amat gitu loh, Bu. Jadi kayak yang saling aja gitu, masing-masing individual gitu, Bu. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya emang masih sering main bareng-bareng gitu tiap sore. Tapi cuma anak-anaknya aja gitu. Kalau untuk kayak ibu-ibunya atau anak-anak mudanya itu udah nggak ada interaksi gitu loh, Bu. Jarang ada interaksi. Paling interaksi secukupnya aja. Kecuali di titik-titik tertentu mungkin masih ada gotong royong gitu kalau untuk buat pembangunan hal-hal tertentu gitu, Bu. Kira-kira menurutmu, Aisyah, kan tinggal di kota tuh. Kira-kira kenapa masyarakat kota itu cenderung masa bodoh atau katakanlah kurang peduli dengan sekitar gitu. Kira-kira kenapa, Aisyah? Saya rasa lebih ke apa ya, Bu? Lebih ke membiarkan keurusan masing-masing gitu, kayak nggak mau mengganggu aja gitu. Karena mikirnya kayak itu lebih ke privasi masing-masing. Jadi apa yang dilakuin sama tetangga yang satu itu kayak ya udah bayarin aja gitu. Itu urusan dia kayak gitu loh, Bu, kalau menurut saya. Ya. Jadi udah yang penting tidak saling mengganggu, tapi sudah saling silahkan ya dengan urusan masing-masing kayak gitu ya. Nah, oke, terima kasih Aisyah. Tadi yang sudah buka sebentar, Rido Alkifari. Halo Mas Rido. Iya Bu, halo. Ya, Mas Rido tinggal di mana nih? Kalau saya ini di kota Bu. Kotanya mana? Kotanya di daerah Banguntapan. Banguntapan, walaupun Bantul kabupaten tapi kota gitu ya di Iya, Banguntapan itu ya. tapi kalau walaupun Kenapa kota itu, kamu mendefinisikan kota? soalnya di tempat saya itu walaupun kota itu masih ada kegiatan gotong royong, terus buat kayak tradisi tradisional itu masih ada Bu.
Berarti setengah desa, setengah kota dong? Iya, pinggiran kota gitu. Ya, nah, oke, terima kasih ya Rito ya. Nah, kenapa tadi si Asna kemudian Rito mengatakan saya tinggal di pinggiran nih Bu, jadi masih campuran kan antara masyarakat desa dan masyarakat kotanya. Kenapa kira-kira seperti itu? Nah, itu yang wilayah itu mengalami urbanisasi. Jadi pada awalnya masyarakat-masyarakat di sekitar situ pasti pada awalnya itu sektor pertanian yang masih dominan di situ gitu. Sektor pertanian kenapa mendorong seseorang itu bisa atau memiliki solidaritas mekanik karena apa? Mata pencahariannya mayoritas sama kan, petani semua. Kalaupun tidak petani ya dia tidak jauh-jauh dari petani. Sehingga menyebabkan mereka itu harus bergotong royong, mereka itu harus saling bantu-membantu gitu kan untuk mengerjakan pekerjaan yang sama. Sementara pada masyarakat kota tadi dikatakan Aisyah itu masyarakatnya itu sudah sesuai kepentingannya masing-masing. Kenapa? Karena distribusi pekerjaannya itu sudah sangat luas kan ya. Jadi distribusi pekerjaan itu tidak hanya di satu sektor saja. Ada kerja pabrik, ada kerja kantoran, dan itu variannya kan sangat banyak ya. Misalnya toko dan sebagainya, mall dan sebagainya itu kan variannya sangat banyak. Yang itu bisa menyebabkan mereka itu udah dengan kepentingan kita masing-masing aja lah, nggak usah saling mengganggu dan itu dipengaruhi oleh mata pencahariannya dia gitu. Nah kemudian pinggiran itu adalah awalnya dulu itu desa, kemudian di situ tumbuhlah, dibangunlah pabrik, dibangunlah sekolahan, dibangunlah jembatan, dibangunlah pusat-pusat bisnis yang itu menyebabkan wilayah itu menjadi wilayah kota gitu. Nah, pada akhirnya karena di situ tumbuh berkembang menjadi masyarakat atau memenuhi kebutuhan perkotaan, sementara basis masyarakatnya itu masih pedesaan. Nah, itu yang menyebabkan saya tinggal di pinggiran nih Bu, jadi saya masih kelihatannya sih kekotaan, tapi sebenarnya solidaritasnya masih sangat tinggi gitu. Nah, itu yang didefinisikan saya tinggal di pinggiran atau setengah kota, setengah desa itu seperti itu. Gitu ya. Jadi tahap perkembangan masyarakat di satu wilayah dan wilayah lain itu pasti berbeda. Tingkat kotanya ya, kota Jakarta dengan kota Jogja kan jauh banget ya. Aisyah sudah pernah ke Jogja belum ini? Belum, Bu. Nah, belum kan? Jadi dia belum merasakan kotanya Jogja dengan kotanya Jakarta pasti beda karena tingkat urbanisasinya itu sangat berbeda. Kalau di suatu wilayah itu memang infrastrukturnya itu sudah sangat perkotaan, itu akan mendorong relasi sosialnya juga perkotaan. Tapi kalau perkembangan infrastruktur di wilayah itu masih memungkinkan sektor-sektor di luar sektor-sektor pertanian atau sektor-sektor di luar industri itu tumbuh, itu juga masih menyebabkan campuran itu tadi ya, pedesaan dan perkotaan itu masih bisa bisa berbenturan ya, saling meniadakan tergantung dari kondisi masyarakatnya, atau memang semuanya nanti akan bergerak ke arah kota gitu. Jadi karena sudah masyarakatnya sudah sangat urban semua kan, lebih memilih relasi yang bersifat kekotaan kan. Itu ya. Jadi kenapa memang Indonesia itu sangat rumit ya kalau teman-teman membaca dari segi sosial, politik, kemudian dari pertumbuhan wilayah itu sangat rumit karena memang dalam sejarahnya itu juga sejarah panjang, kemudian dari segi wilayah juga sangat luas, kemudian perkembangannya juga sangat berbeda. Jadi kalau kalian nanti mungkin yang dari Kalimantan kan bisa cerita, atau dari NTT masih bisa cerita juga, misalnya masih ada
hukuman tuh ya di masyarakat Dayak itu masih bisa orang itu dihukum itu melakukan kesalahan itu dengan membayar piring gitu, piring kawan, piring yang putih itu. Nah, bagi masyarakat kota di Jakarta apa sih, atau masyarakat kita di Jawa, apa sih arti sebuah piring ketika dia melakukan pelanggaran sosial di masyarakat? Kok dengan membayar piring saja dia sudah terbebas dari kesalahan gitu. Nah, itu loh. Artinya memang kesenjangan atau pertumbuhan masyarakat itu sangat berbeda gitu loh, satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, artinya juga pertumbuhan desa dan kota di Indonesia itu juga sangat beragam, nggak bisa disamakan gitu loh. Jadi teori-teori yang saya share di PPT itu tidak bisa diterapkan untuk semua wilayah di Indonesia. Ya, jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang definisinya itu masih sama dengan yang disampaikan oleh Rosek and Warren, masih sama itu, masih, tapi di titik-titik tertentu di Indonesia itu nggak bisa, orangnya itu sudah sangat urban banget kok, pulang malam, kerja sampai malam, itu sudah biasa. Tapi bagi masyarakat yang memang dia itu masih karakter mekaniknya itu masih kuat, itu nggak bisa seperti itu tuh melakukan pelanggaran gitu. Jadi memang di Indonesia itu harus dibaca dengan teori yang jadi teori tradisionalnya itu juga dipakai, kemudian digital society-nya itu sudah juga tidak terhindarkan ya, penggunaan internet, kemudian kita seperti sekarang ini juga tidak terhindarkan. Jadi kalau mau membaca Indonesia itu sebenarnya ya sangat rumit itu, jadi banyak sekali kelompok-kelompok sosial yang berbeda cara pandangnya gitu, termasuk dalam mendefinisikan desa dan kota itu gitu. Kalian mau paksa misalnya kelompok tradisional untuk tidak selamatan di suatu wilayah yang nggak bisa. Bagi kita generasi muda apa sih syukuran itu kan tidak harus dalam bentuk peringatan 7 hari, 10 hari dan sebagainya, kan tidak harus. Nah, tapi kan nggak bisa gitu ya, kita paksakan karena memang sistem sosialnya berbeda satu sama lain. Misalnya Dani Alin tadi yang di Kebumen, kemudian Asna yang di Jogja, Aisyah yang di Banten, itu tingkat perkembangan masyarakatnya itu beda gitu loh. Nggak bisa disamakan dengan teori yang saya share itu. Tapi itu menjadi semacam standar bahwa yang disebut desa adalah itu dasarnya gitu. Tapi ketika dibaca suatu tempat itu berbeda ya kondisinya. Oke, sampai di sini ada yang mau share, mau cerita, mau tanya mungkin. Tidak ada? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Silahkan, Mbak. Kayak yang kita tahu tadi ya, tadi Ibu jelasin, kan makin lama itu kayak masyarakat makin urban gitu ya, Bu. Kayak perkembangan digital juga makin tinggi, terutama di Pulau Jawa gini kan, Bu. Terus ada nggak sih, Bu, kemungkinan sewaktu-waktu itu perdesaan tuh akan hilang dari suatu wilayah gitu? Apakah ada kemungkinannya? Terus kalaupun memang akan menghilang, apakah ada dampak buruk tertentu gitu, Bu, kalau misalkan pedesaan tuh hilang seutuhnya gitu? Ya, kalau teman-teman baca tentang buku-buku kehancuran peradaban di masa lalu, banyak ya buku-buku yang cerita bahwa kenapa sih suku Maya dulu itu dia itu berjaya tiba-tiba menjadi runtuh. Kenapa sih ada sebuah kepulauan yang dulu itu sudah sangat maju itu tiba-tiba menjadi runtuh gitu. Nah, perkembangan masyarakat industri sekarang ini kan memang semuanya didorong oleh kapitalisme, kemudian arahnya memang menuju ke masyarakat perkotaan. Jadi ke depan itu memang semuanya didorong akses mudah, jalan-jalan mudah, kemudian sarana-sarana
kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Tidak hanya di kota, tapi di desa pun juga dibangun sedemikian rupa. Kalau pertanyaannya, apakah masa depan itu ke depan itu sudah akan menuju perkotaan? Yes, karena paradigma masyarakat sekarang itu adalah kota yang terbaik, ya kan? Kota itu yang bisa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat semua gitu. Jadi semuanya itu didorong ke ke perkotaan pada akhirnya gitu. Desa-desa kalau teman-teman lihat dengan adanya dana desa itu perkembangannya kan sudah seperti kota ya, ada tempat-tempat wisata, kemudian sarana-sarana publik juga sangat mudah dijangkau gitu ya, dan itu menyebabkan pertumbuhan menjadi pesat di desa. Nah, desa-desa seperti itu kan tentu akan akan membenahi dirinya seperti masyarakat kota kan. Nah, otomatis nanti relasinya pasti akan berubah dengan adanya apalagi dengan adanya pendatang mahasiswa di Jogja kan mendorong perubahan yang sangat signifikan kan bagi masyarakat Jogja. Kalau mungkin Asna bisa cerita kalau masyarakat aslinya Jogja itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya sekarang dengan banyaknya pendatang itu kan tentu merubah semuanya. Dan ke depan di Indonesia kan pasti akan mengalami seperti itu. Ibu kota pindah ke Kalimantan, pasti itu akan merubah struktur sosial yang ada di masyarakat sana, yaitu menjadikan masyarakat juga semakin kekotaan juga kan. Gaya hidupnya juga masyarakat kota kan otomatis kan. Ketika sudah ada isu ibu kota dipindah ke Kalimantan, kan banyak pengembang-pengembang di Jakarta itu yang punya bisnis besar itu kan bergerak ke sana kan, bikin perumahan-perumahan, ya kan, yang itu nanti untuk pekerja-pekerja yang di ibu kota yang baru itu, dan itu kan menumbuhkan situasi sosial yang baru kan bagi masyarakat di situ gitu. Nah, memang ke depan itu akan seperti itu gitu, dan kehancuran kalau kita flashback ke masa lalu, itu kehancuran sebuah kebudayaan itu ketika memang di situ tidak ada sektor pertanian atau sektor kehutanan itu sudah semakin menipis dan tidak bisa memberikan daya dukung bagi masyarakat di situ gitu. Tapi saya kira kalau di Indonesia masih sangat panjang ya untuk sampai kepada titik itu gitu, karena sumber daya alam di Indonesia kan masih sangat berlimpah ya untuk bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakatnya. Ya walaupun pasti itu akan berkurang kan ya ke depannya gitu. Tapi sampai titik ini sebenarnya masih jauh ya untuk sampai ke titik seperti itu. Tapi kalau kita terus dengan paradigma kekotaan tanpa memperhatikan lingkungan, pasti akan mengalami titik yang dialami oleh suku Maya dan sebagainya. Itu bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia. Nah, tapi memang apakah paradigmanya akan ke kota, itu semua seperti itu. Kalau mungkin yang sudah pernah ke Eropa atau lihat film-film Eropa, atau katakanlah mungkin punya pengen jalan-jalan ke Eropa, itu kan pasti kalian sudah survei dan sebagainya. Itu kan sudah tidak ada pedesaannya itu kan sudah hampir sama kan dengan situasi desanya. Masyarakat desanya kan sudah sama dengan masyarakat kotanya ya, karena memang mereka tumbuhnya sudah sangat cepat kan, sehingga apa sih menariknya di Eropa itu wisatanya kan bukan wisata alam seperti yang ada di kita kan, tapi wisata-wisata kreatif kan yang yang mereka jual gitu loh, karena memang bukan sumber daya alamnya itu sudah mereka rubah jadi masyarakat kota. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya, kalau kota tuh pasti Aisyah kan pasti tahu yang namanya kota kan pasti ada gedung tinggi, pencakar langit, kemudian hotel ya kan, jalan-jalan yang mulus, kemudian akses yang sangat mudah kan, pasti seperti itu, dan itu hampir sama di seluruh dunia itu seperti itu gitu loh.
pasti akan merusak hutan, ya kan, yang hutan-hutan yang masih sekarang ini ya dibangun jadi bagus, jadi beton-beton, dan itu kan kecenderungannya yang disebut kota kan seperti itu, dan itu masih sama di Indonesia itu seperti itu. Ada pendapat lain mungkin? Kalau menurut saya seperti itu ya, Aisyah, yang ke depan pasti kekotaan itu. Makanya kan kalau orang sudah jenuh dengan kota, itu kan back to nature gitu kan. Ayo kita kembali ke desa nih, karena kita sudah gaya hidup orang kota tidak sehat gitu. Kita kembali ke alam, yang itu ternyata lebih sehat kan dibandingkan dengan gaya masyarakat kota yang lebih rentan terhadap penyakit dan sebagainya. Itu ya yang terjadi sekarang. Oke, ada gimana Aisyah? Kalau menurut Aisyah sendiri? Oke, ada yang lain yang mau share diskusi? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, Dani. Kan tadi Ibu menyebutkan dalam konteks keindonesiaan itu tingkat kotanya tentu berbeda kan. Nah, saya sendiri udah pernah ke Jakarta dan ke Jogja, dan saya sendiri merasakan emang berbeda dari segi kayak apa ya, keramah tamahan masyarakatnya juga berbeda. Nah, lalu kan di PPT ada istilah city dan town, jadi kota dan kota kecil. Nah, apakah Jogja itu masuknya ke dalam ranah kota kecil? Soalnya kan masyarakatnya masih gimana ya Bu, kayak gitu, maksudnya masih ramah dan sebagainya gitu Bu. Sedangkan Jakarta masuk ke kota besar gitu Bu. Ya, oke, terima kasih Dani ya. Nanti ada kategori kota ya jadi karena kita itu desa kota, 7 kali pertemuan ini saya pakai untuk kita bahas tentang desa. 7 kali berikutnya itu kita bahas tentang kota gitu. Jadi kalau nanti definisi kota itu banyak banget. Ada yang disebut dengan kota kecil, ada yang disebut kota besar, ada yang disebut megapolitan, metropolitan ya, yang dilihat dari jumlah penduduknya itu kan sangat beraneka ragam dan berbeda ya. Ya pasti Jakarta dan Jogja itu sangat berbeda. Di Jogja kan yang orang Jogja pasti tahu mempertahankan tradisi dan kemudian kerajaannya juga masih eksis. Nah itu pasti tradisi-tradisi yang itu identik dengan solidaritas, kemudian menghormati raja, gitu kan? Siapa yang berani dengan raja di Jogja ini ya? Sekaya-kayanya, sepinter-pinternya, itu kan pasti akan kekuasaan itu pasti akan meminta restu sultan kan. Dan itu pasti akan berpengaruh terhadap karakter-karakter kotanya. Sementara kalau Jakarta itu kan pertumbuhan industri ya kan, jasa, kemudian dia jadi pusat pemerintahan, itu sudah sedemikian masif yang itu tidak dihalangi oleh feodalisme, sehingga dia pertumbuhan kapitalismenya menjadi sangat cepat dan sangat masif gitu. Jadi Jakarta sudah sama dengan kota-kota besar lain di dunia kan, terkait dengan jumlah penduduk, terkait dengan fasilitas, terkait dengan termasuk tanda kutip keruwetan ya, keruwetan Jakarta juga sudah sama, bahkan bisa dikatakan ruwet ibu kota yang paling ruwet di Asia Tenggara ya, dibandingkan dengan Bangkok misalnya, kemudian dibandingkan dengan Manila, dibandingkan dengan Singapura, itu kan keruwetannya sangat kompleks kan di Jakarta itu. Nah,
Nah, itu yang menyebabkan tadi ya, tingkat perkembangan suatu kota di Indonesia itu sangat berbeda-beda. Surabaya, kalau yang dari Jawa Timur pasti tahu, itu perkembangannya sama dengan Jakarta. Jadi pembangunan pusat-pusat industri, pusat-pusat jasa itu sudah sangat kompleks di sana, sehingga karakter masyarakatnya juga masyarakat yang sangat urbanit sekali gitu loh. Lifestyle-nya juga masyarakat kota kan pada akhirnya gitu. Yang itu tidak tersekat oleh nilai-nilai feodalisme. Sementara di kota-kota tertentu itu tidak. Jadi nilai-nilai industri, nilai-nilai kapitalisme itu agak dibendung dengan nilai-nilai yang lain gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang pasar industri itu pasti wilayah itu pasti akan menjadi kota yang sangat pesat dengan pertumbuhan hotel-hotel di Jogja aja, walaupun feodalismenya sangat kuat, pertumbuhan hotelnya juga sangat tinggi kan. Apalagi di suatu kota yang di situ tidak kekuatan feodalismenya tidak terlalu tinggi. Jakarta, Surabaya, Bandung, itu kan kota-kota yang sangat pesat ya pertumbuhan kapitalismenya gitu. Sehingga industri-industri kreatif itu sangat tumbuh di wilayah tersebut gitu. Jadi semakin dia itu ya, semakin suatu wilayah itu nilai-nilai itu tadi ya, nilai industri atau paradigma industri itu semakin dipakai di wilayah tersebut, dia akan semakin cepat untuk menjadi masyarakat kota. Nah, masyarakat kota kan tentu mengkiblatnya itu kan sesuai dengan teori-teori itu kan. Di situ ada pusat publik, sarana publik yang sangat mudah, ya kan. Kemudian tadi ya, pokoknya masyarakat kota yang memfasilitasi masyarakat kota yang sangat cepat gitu loh. Jadi fasilitas-fasilitas pun otomatis kan dibangun dengan untuk memudahkan masyarakat kota bisa move dari satu tempat ke tempat lain yang serba cepat, ya kan, yang tidak mengenal siang malam gitu kan ya. Kalau karakter masyarakat kota itu ya bekerjanya kan. Nah itu jadi memang sangat berbeda satu wilayah dengan wilayah lain. Ada hal yang disampaikan lain, semoga pengantar ini bisa dipahami ya, bahwa memang untuk memahami Indonesia itu memang tidak mudah gitu loh. Jadi banyak pandangan-pandangan yang itu tuh tumbuh bersama gitu loh. Tidak serta-merta ketika industrialisasi masuk ke Indonesia, nilai-nilai tradisionalnya masih dihilangkan, itu tidak. Kalau kalian lihat kan masih ada yang suka film-film India kan, masyarakat di pelosok-pelosok itu ya masih suka nilai-nilai yang dulu sekali dibandingkan dengan kalian yang suka drakor, kemudian suka K-pop, itu tumbuh bersama gitu tuh. Ada yang masyarakat Indonesia yang suka budaya India, ada yang suka sekarang ini, kemudian ada yang suka nilai-nilai mempertahankan nilai Islam, fundamentalisme Islam itu juga ada gitu loh. Jadi memang itu gitu. Jadi membaca kota dan desa itu juga seperti itu gitu loh di Indonesia. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk overview desa dan kota. Nanti silakan di PPT-nya dipelajari lagi, itu dasar, nanti silakan dikembangkan. Kalau sosiolog itu tuh tidak hanya baca teori ya, sosiolog kita, boleh, silakan. Silakan, dari siapa nih ya? Saya, Bu. Ayo, monggo. Ahmad Bagas Kurniawan ya? Silakan, Mas. Kan pandangan saya ya, Bu,
masyarakat kota Halo? itu malah, iya Bu, Ya, kedengeran silakan nggak, Bu? Mas siapa? Mas Ahmad Bagas Bu. Mm-mm. Kan masyarakat desa itu kan apa ya, liburannya malah ke kota, terus masyarakat kota itu malah liburannya ke desa Bu. Itu kenapa ya Bu? Terus masyarakat desa malah malah pinginnya Mm-mm. malah ke kota, terus masyarakat kota pinginnya ke desa. Gitu Bu. Dari pandangan saya Bu. Kalau kamu orang desa atau orang kota, Bagas? Saya orang desa Bu. Berarti pengen tinggal di kota ya? Ya, ya kalau saya enggak Bu. Enggak, pengen tinggal di desa. Kalau saya tinggalnya di perbatasan Bu. Nah, itu tadi ya, setengah desa, setengah kota. Iya. Nah, ini kita nggak bisa bicara baik dan buruk ya, bahwa orang desa itu seperti ini baik, kemudian orang desa seperti ini buruk, itu enggak. Jadi kita memang memetakan bahwa situasi sosial masyarakat desa dan kota itu sedemikian gitu. Nah, kenapa kok orang desa pengen ke kota? Tentu mungkin bosen ya dia tinggal di desa, terus pengen ngelihat. Kayak orang Indonesia saja lah. Orang Indonesia kan yang suka drakor pasti pengen ke Korea, ya kan? Karena kayaknya itu apa namanya di sana itu kok unik ya, di sana itu kok kayak apa ya, kayak keren lah kotanya itu, terus modern tapi juga mempertahankan tradisi. Terus kemudian apa namanya, pengen lah orang itu ke sana. Pengen ke Jepang nih, kayaknya orangnya juga keren tuh, tradisinya juga bagus tapi modern banget. Ada juga yang pengen ke Eropa tuh, kayaknya di sana itu memang industrinya maju, pengen belajar. Sementara orang-orang Eropa itu kadang pengen berliburnya ke Bali, ya kan? Kemudian berliburnya ke Raja Ampat, ya kan? Berliburnya ke tempat-tempat yang dia wisata alamnya itu sangat mereka impikan untuk berjemur kan, karena memang di Eropa itu tidak bisa berjemur. Jadi saya kira kalau ditanya alasannya seperti itu, kenapa ya? Saya kira memang mungkin ya pengen refresh ya, orang liburan itu kan refresh. Kemudian kalau ingin tinggalnya di orang desa ingin tinggalnya di kota, pasti akan ada pandangan bahwa orang kota itu, orang kota itu enak tuh kayaknya, sarana terpenuhi dengan bagus, sehingga kayaknya aku pengen tinggal aja dari kota. Kemudian yang orang kota juga, aduh udah bosen ini ya di sini, kayaknya enak jadi orang desa. Jadi kalau menurut saya lebih faktor itu. Walaupun dalam kenyataannya ya, nanti orang yang urbanisasi ke Jakarta, itu bisa saja dia return urbanisasi. Orang Kebumen kan ada yang urbanisasi ke Jakarta, bekerja di Jakarta. Kemudian di Jakarta itu tidak ngerasa bahwa tidak memberikan keuntungan yang maksimal, ya tidak sesuai dengan impiannya, pasti dia akan kembali ke desa. Gitu. Nah itu ketika dia merasa bahwa kota itu sudah bukan impian gitu. Tapi bagi seseorang yang sangat memimpikan tinggal di kota, pasti sangat ingin ya mendapatkan fasilitas, kemudahan, kemudian tentunya keuntungan secara ekonomi juga lebih bagus ya, lebih banyak dibandingkan dengan bekerja di desa. Nah kalau menurut saya seperti itu sih Mas. Jadi kadang kalau kalian sering mendengarkan rumput tetangga lebih hijau ya dibandingkan dengan rumput sendiri. Tapi mungkin lebih kayak ingin melihat ya fasilitas, ingin menikmati fasilitas yang sama. Dan kecenderungannya itu semua orang di dunia itu cenderungnya itu pengen urban gitu ya. Makanya kan ada
urbanisasi, urban village itu kan karena kecenderungannya masyarakat di dunia itu pengen menjadi masyarakat bagian dari masyarakat kota yang mendapatkan fasilitas itu dengan mudah gitu. Kalau pengen tinggal di desa aja itu biasanya hanya orang-orang tertentu ya yang punya idealisme mungkin ya, punya mengembangkan desanya seperti itu dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada Saya, ya. Bu. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk atensinya. Ini nggak apa-apa nih setiap kuliah menggunakan Gmeet seperti ini. Tidak apa-apa, Bu. Iqbal, Tidak apa-apa, silahkan Bu. Iqbal. Tidak apa-apa, Bu. Oh, ini. Sebelumnya saya mau bertanya pendapat Ibu ya tentang Nggak apa-apa ya, pakai Gmeet ya. Nggak apa ya, oke. Mungkin gini kan, masyarakat pedesaan itu sering dikaitkan sama solidaritas. Tapi menurutnya apakah benar ini opini saya 5-10 tahun solidaritas itu udah enggak bisa terkait sama orang desa, karena saya melihat pemuda, mungkin tadi udah disenggol sama Mbak Alin ya, pemuda Gen Z zaman sekarang itu sudah enggak ada solidaritasnya menurut saya. Sudah, mereka itu individualis, mereka itu lebih mentingin ke gadget, ke game, bahkan acara Karang Taruna pun mereka ya cuman cuek-cuek aja gitu loh, Bu. Tidak ada solidaritas sedikit pun. Mungkin menurut Ibu bagaimana? Iya, kalau menurut aku juga iya, makanya kan iya, saya sepakat dengan Iqbal sama Alin, sepakat bahwa ini mungkin nanti kalau kalian punya kesempatan ya, saya aminkan bisa kuliah di Eropa, bisa kuliah di Amerika gitu ya. Saya doakan semoga S2-nya nanti kalian bisa semua ya, bisa melihat ya gimana negara lain itu memiliki membangun solidaritasnya. Jadi ini memang tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini sudah tidak ada teorinya Durkheim itu sudah nggak berlaku gitu loh dalam membaca digital society saat ini tuh sudah tidak bisa gitu loh. Baik dia tinggal di desa ataupun dia tinggal di kota, itu sudah mengalami tanda kutip efek dari digital society itu gitu. Jadi orang semakin asik dengan dirinya, orang semakin tidak toleran dengan dirinya, dengan orang lain ya, kecuali dia punya kepentingan di situ gitu. Itu kan sudah sama aja dengan masyarakat kota yang tadi disampaikan Aisyah ya, lo gue terserah kepentingannya apa, yang penting tidak mengganggu aku gitu kan. Dan itu kecenderungannya sebagai efek dari digital society itu. Nah, kita tidak bisa mengatakan loh masyarakat desa itu dengan solidaritas mekaniknya itu lebih bagus dibandingkan dengan masyarakat kota dengan solidaritas organik. Itu enggak bisa dikatakan seperti itu, karena masing-masing masyarakat itu punya sistem sosialnya sendiri untuk dia bisa bersosialisasi dengan yang lain gitu. Jadi memang kalau dikatakan bahwa masyarakat desa kemungkinan akan mengalami hal yang sama, akan bergerak ke arah perkotaan, pasti. Dan itu bisa dipercepat dengan hadirnya perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini. Teknologi informasi yang semakin masif gitu ya, semakin menjadikan kalian itu, dan seperti sekarang ini ya, kita daring seperti ini kan sangat meminimalkan penggunaan sentuhan manusia kan. Kita kan semua algoritma yang saling bergerak dan seolah-olah memandang Iqbal ya kan, Aisyah, Alin gitu kan. Nah, itu yang yang terjadi saat ini seperti itu. Tidak hanya di tempatnya Alin dan Iqbal saja, saya kira hampir semua di wilayah dunia itu mengalami hal yang sama.
orang semakin asik dan sudah terpenuhi kebutuhannya dengan media sosial itu gitu. Jadi pada akhirnya tuh ya definisi tradisional bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang solidaritas mekaniknya sangat tinggi itu kan berubah kan. Nggak bisa itu teori lama itu dipakai lagi. Jadi nanti kalau kalian riset yang terbaru itu harus menggunakan teori-teori yang baru. Situasi sekarang justru kita harus mengkritik teori yang lama kan pada akhirnya gitu loh. Situasi pandemi merubah segalanya kan. Masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan teknologi kan. Masyarakat terbiasa dengan semakin kesendiriannya itu sudah sangat biasa sekali kan ya, asik gitu loh, sudah terpenuhi kebutuhannya. Jadi saya sepakat Iqbal bahwa ke depan memang akan seperti itu. Tapi ya santai saja, semuanya itu pasti akan ada sistem sosial yang baru terus tumbuh kayak gitu loh. Saya kira itu ya jawaban saya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, ada yang lain kah? Situasi sekarang ini memang membuat kita itu melahirkan teori-teori baru ya, karena memang situasinya itu sudah berubah semua ya. Pandemi ini membuat situasi sosial itu menjadi unik dan kita harus membuat teori baru. Jadi nanti skripsi kalian itu juga harus konteks kekinian gitu ya, terutama dalam era digital society sekarang. Oke, saya kira terima kasih teman-teman semua. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih udah banyak pertanyaan ya. Kalau memang pakai Gmeet tidak memberatkan kalian, nanti saya tetap pakai Gmeet ya untuk minggu depan. Kemudian materi silahkan di-download sendiri, udah saya share di WA Group. Kemudian presensinya silahkan masuk di daring Uinsuka. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. See you, Ibu. Ketemu kuliah offline. Ini saya end ya. Iya, Bu. Ya, Dadah, Bu. Ibu.